Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Setiap pagi dalam acara kita ini, pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita boleh terus bertemu di dalam firman Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat kesempatan bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kuduslah menolong firman-Mu, Roh Kudus memberkati firman-Mu, sehingga menjadi renungan yang memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, anak Tuhan pasti cerdas. Amin. Yang percaya katakan amin. Anak Tuhan pasti cerdas. Saya ulangi sekali lagi, mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Anak Tuhan pasti cerdas. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saya ulangi sekali lagi, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Apa bedanya pintar dengan cerdas? Orang pintar adalah orang yang pandai. Dengan rajin belajar akan memungkinkan seseorang menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Tetapi bagaimana dengan orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang cerdik, orang yang cermat dalam melihat segala sesuatu. Mengapa saya katakan anak Tuhan pasti cerdas? Karena memang ini juga adalah perintah Tuhan. Anak Tuhan itu harus cerdas, harus cerdik. Matius 10 ayat yang ke-16 mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Guru kita, Yesus Kristus, pastilah dia orang yang cerdas. Karena apa? Karena Yesus sendirilah yang memerintahkan supaya pengikut-pengikutnya pun menjadi orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang cermat dalam melihat segala sesuatu. Mengapa orang Yahudi menjadi heran akan pemaparan Yesus? Mengapa orang Yahudi heran dengan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus? Karena orang Yahudi ini adalah yang juga ahli-ahli Taurat, orang-orang terpelajar. Mereka hanya belajar menjadi pintar, sehingga mereka menilai segala sesuatu dari segi benar dan salah. Dan mereka hanya melihat celah supaya mereka bisa menjerat Yesus, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka menjadi heran. Hebat begitu ya. Tidak ada celah. Bahkan pengikut-pengikut Yesus bertambah banyak. Bahkan ini menjadi orang-orang yang kontra dengan Yesus menjadi takut terhadap orang-orang banyak yang sudah menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat ini, mereka tidak pernah membuka hati untuk menerima ajaran Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mengapa anak Tuhan pasti cerdas? Karena anak Tuhan pasti mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Amin. Tetapi kalau tidak melakukan, tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia juga, Alkitab mengatakan, dia juga sama dengan orang bodoh. Dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuhan juga mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Kalau dia mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama saja dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh apa saudara? Mendirikan rumahnya di atas pasir.
Ketika datang masalah, lenyaplah sudah. Hancurlah rumahnya. Ketika kita tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita melakukan keinginan kita sendiri, melakukan kehendak kita sendiri, pada saatnya saudara, kita tidak akan berdaya dan bahkan akan merusak kehidupan kita. Tetapi saudaraku, dikatakan Matius 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini kuncinya saudara, menjadi orang yang cerdas itu, orang yang berhikmat itu. Apa saudara? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau saudara hari ini dianggap orang bodoh, hidup melakukan firman Tuhan di tengah dunia yang tidak peduli dengan imannya, kita dianggap justru orang bodoh, orang yang kuno, ya saudara, orang yang tidak gaul begitu. Tapi tidak apa saudara, karena kita orang yang berhikmat, orang yang cerdas. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan itu harus jadi orang-orang yang cerdas. Kalau bisa jadi orang yang pintar, tetapi juga harus jadi orang yang cerdas. Karena apa saudara? Banyak orang pintar tetapi tidak cerdas. Apa yang terjadi saudara? Akhir hidupnya berakhir di penjara. Ya kan saudara? Dia hanya pintar, tapi dia tidak cerdas. Dia tidak takut Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada renungan pagi hari ini saudara. Dengarlah firman Tuhan dan praktekkanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah di dalam kehidupan kita. Maka kita jadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dituntun oleh firman Tuhan, orang-orang yang mendapatkan jalan yang terbaik di persimpangan jalan. Karena apa? Ada tuntunan Roh Tuhan, ada tuntunan firman Tuhan, dan yang adalah Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Dialah yang menuntun kita, dan kita pun akan tampil berbeda dengan cara-cara dunia ini, sehingga membuat orang kagum. Orang-orang yang kontra terhadap Yesus, mereka kagum, mereka heran, mereka tidak mendapatkan celah. Karena Tuhan kita dipimpin oleh Roh Allah, karena Dia adalah Allah sendiri. Jadi mari kita pengikut Kristus, pengikut Yesus yang setia, kita menjadi orang yang cerdas. Amin. Demikian firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami, sehingga firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.